Baru malam ini, upaya pihak kepolisian dalam mengungkap pembunuh Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat, terungkap. Danu ditanyai sampai 2 kali oleh pihak penyidik. Begini penjelasannya. Melalui proses pemeriksaan yang kedua kalinya oleh penyidik, kini terungkap bahwa ini berkaitan dengan pernyataan Danu, yang mengaku disuruh membersihkan bak mandi di TKP atas suruhan seseorang yang belum jelas apakah dari pihak kepolisian ataukah hanya Banpol. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan Sudirjo menyebutkan, bahwa sudah selesai pemeriksaan secara cepat terhadap Danu. Adapun materi BAP, disebutkan, adalah seputar kegiatan Danu pada tanggal 19 Agustus, ketika Danu masuk ke TKP, berkaitan ada oknum polisi atau entah Banpol yang menyuruhnya membersihkan bak mandi. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci berjudul, Kasus Subang Terupdate, terungkap. Siapa oknum yang suruh Danu masuk TKP tanggal 19 Agustus tahun 2021, diunggah tanggal 29 Oktober tahun 2021. Ahmad Taufan Sudirjo membenarkan ketika ditanya media, apakah Danu masuk ke rumah TKP. Masuk, betul. Danu masuk ke dalam rumah, masuk ke TKP dan membersihkan bak. Namun kita ikut bersyukur, karena ini merupakan case yang harus kita bongkar, kata Ahmad Taufan Sudirjo. Disebutkan, kejadian saat Danu masuk tempat kejadian perkara itu, hanya 1 hari setelah kejadian. Sehingga menurut kami, kejadian Danu membersihkan bak, harus diusut tuntas. Makanya saya bersyukur, hari ini lebih berfokus di situ, ungkap Ahmad Taufan Sudirjo. Ketika diberikan pertanyaan, apakah berarti ada kelalaian dari kepolisian atau Banpol, menyuruh Danu masuk ke TKP, dijawab Ahmad Taufan Sudirjo, dirinya tidak bicara soal kelalaian, tapi case Danu yang membersihkan bak mandi yang perlu diusut. Tadi dalam pemeriksaan, Danu menyampaikan kronologisnya secara tegas. Mengapa Danu masuk ke TKP? Karena Danu melihat ada seseorang masuk ke TKP, lalu difoto juga, kata Ahmad Taufan Sudirjo. Bahkan, Ahmad Taufan Sudirjo juga membenarkan, bahwa apa yang disampaikan Danu pada YouTube, di kanal Misteri Mbak Suci itu benar adanya. Disebutkan pula, mengapa Danu masuk ke TKP karena menurut cerita, pada pagi hari Danu diminta Yoris dan keluarganya untuk menjaga tempat kejadian perkara. Diketahui bahwa Danu standby di SMA dekat rumah korban, karena kondisinya dekat dengan TKP, namun, saat itu Danu melihat ada seseorang masuk ke TKP, ia pun kemudian menghampirinya. Dalam rekaman video Misteri Mbak Suci pula, Danu mengatakan, bahwa ada seseorang entah oknum polisi, entah itu Banpol, yang memasuki rumah kejadian pembunuhan itu. Dari pernyataan Danu sebelumnya, kondisi bak mandi di TKP bersih, namun dekat rak piring masih ada darah, namun tidak dibersihkan. Oknum yang menyuruh Danu membersihkan bak mandi tersebut entah oknum polisi atau Banpol. Tadinya saya tidak mau, ujar Danu. Namun orang tersebut tetap menyuruh Danu membersihkan bak mandi tersebut, serta dikuras. Dari pernyataan Danu di video Misteri Mbak Suci, saat bak mandi itu dibersihkan ada juga orang lain yang melihat, yaitu teman-temannya. Pada saat itu, Danu diminta Yosep dan Yoris untuk menjaga rumah tempat kejadian perkara. Menurut Ahmad Taufan Sudirjo, semuanya sudah disampaikan Danu kepada pihak kepolisian dalam pemeriksaannya. Disebutkan Ahmad Taufan Sudirjo, bahwa Danu memang mengenal orang yang belum jelas apakah itu oknum polisi ataukah Banpol, sebab sering ada di kantor Polsek Jalan Cagak. Ahmad Taufan Sudirjo juga menjelaskan, bahwa karena Danu memang baru berusia 21 tahun, tentunya kondisi mentalnya pasti merasa berat untuk menghadapi kondisi seperti ini, maka ketika menjawab 1-2 pertanyaan dari penyidik, akhirnya menjadi berubah jawabannya. Namun kemudian, semua pertanyaan dari penyidik sudah dijawab dan semuanya selesai, sehingga Muhammad Ramdhanu bisa langsung pulang. Ternyata juga turut hadir perwakilan dari Badan Intelijen Negara, BIN, yang ikut dalam pemeriksaan tersebut. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Danu. Ahmad, kuasa hukum Danu itu mengatakan tim penyidik dan kepolisian bekerja keras untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini, ujar Ahmad. Sementara kuasa hukum Danu lainnya, Ahid Syahroni menegaskan, pihaknya berkeyakinan bahwa Danu tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut. Namun, Ahid menjelaskan posisi Danu dalam kasus Subang itu ia analisis memang tidak tepat. Insya Allah kita sampai saat ini masih berkeyakinan, bahwa Kang Danu ini tidak terlibat dalam persoalan ini.
Cuman, beliau adalah orang yang memang posisinya tidak tepat pada saat itu, papar kuasa hukum Danu. Kendati begitu, pihaknya terus mendukung proses kepolisian dalam mengungkap tindak pidana dalam kasus Subang tersebut. Ia mewanti-wanti agar pengungkapan kasus Subang itu tidak terjadi kekeliruan terkait penetapan pelaku. Jangan sampai ada kekeliruan, ada kesalahan tentang siapa pelaku, ucapnya. Ahid menegaskan prinsipnya agar pelaku tetap ditemukan dan proses hukum tetap berjalan. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.